5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan mata kuliah SIE yang berjudul Laporan Hasil Pengujian Aplikasi GIF ORSFM. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Nama saya Sanfabia Rafael dengan NIM 1924156. Nama saya Rifaida dengan NIM 1924129. nama saya Febia Maifasya dengan NIM 1924065. Nama saya Revanda Olivia dengan NIM 19241120. Nama saya Mutiara Nova dengan NIM 19241171. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Laporan Pengujian Website Aplikasi GIF ORSM. Proyek ini membahas proses pengujian kualitas website penjualan GIF menggunakan pendekatan Software Quality Assurance atau SQA. Selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan profil tim proyek akhir kami, yaitu tim kami terdiri dari 5 anggota dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Pembagian tugas ini dilakukan agar pengerjaan proyek lebih struktur dan setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing. Latar belakang dari proyek ini adalah perkembangan teknologi informasi yang mendorongnya banyak bisnis beralih ke platform digital e-commerce. Namun, apabila sebuah website memiliki bug atau fungsi yang tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep software quality assurance untuk memastikan website GitSoft yang kami uji memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan secara optimal. Tujuan utama pengujian ini adalah memvalidasi bahwa seluruh fitur utama seperti registrasi, login, katalog produk, hingga checkout berjalan sesuai spesifikasi. Nah, selain itu, kami juga bertujuan menemukan bug sedini mungkin agar... bentar, ada. Suaranya mut. Tujuan utama pengujian ini adalah memvalidasi bahwa seluruh fitur utama seperti registrasi, login, katalog produk, hingga checkout berjalan sesuai spesifikasi. Selain itu, kami juga bertujuan menemukan bug sedini mungkin agar dapat diperbaiki. Pengujian difokuskan pada sisi customer dan admin dengan metode manual testing menggunakan lingkungan pengembangan Laragon, MySQL, Laravel 10.4.9, dan PHP 8.1. Selanjutnya ada software testing life cycle atau yang bisa disebut juga STLC. Dalam proyek ini, kami menerapkan tahapan software testing life cycle atau STLC. Tahapan tersebut dimulai dari analisis kebutuhan atau requirement, kemudian test planning, dilanjutkan dengan penyusunan skenario pengujian pada tahap case development, menyiapkan lingkungan pengujian atau environment setup, melakukan test execution, dan diakhiri dengan test closure berupa analisis hasil serta penyusunan laporan. Selanjutnya, tampilan use case dari sistem informasi penjualan gift, yaitu diagram ini menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu customer dan juga admin. Customer dapat melakukan aktivitas seperti registrasi, login, melihat produk, mengelola profil, melakukan pemesanan, hingga melihat riwayat transaksi. Nah, sementara itu, admin memiliki hak akses untuk mengelola data produk, kategori, pelanggan, transaksi, serta melihat laporan penjualan. Selanjutnya ada test plan. Pada tahap test plan, kami menyusun dokumen yang menjadi panduan selama proses pengujian berlangsung. Dokumen ini menjelaskan alur dan strategi pengujian yang akan dilakukan. Adapun tujuan pengujian adalah memastikan seluruh fitur sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan deteksi adanya kesalahan atau bug sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada scope. Ruang lingkup pengujian dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi pengguna dan juga sisi admin. Pada sisi pengguna, pengujian mencakup fitur akun,
pengelolaan profil, katalog produk, keranjang belanja, pemesanan, dan riwayat pesanan. Sedangkan pada sistem admin, pengujian difokuskan pada login, pengelolaan kategori dan produk, serta perubahan status transaksi. Selanjutnya ada fungsional testing. Pada tahap fungsional testing, kami menguji apakah setiap fitur dapat berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Untuk pengguna, pengujian meliputi registrasi, login, pengelolaan profil, katalog produk, keranjang keranjang belanja, hingga proses pemesanan dan riwayat transaksi. Sementara pada sisi admin, pengujian dilakukan pada dashboard, manajemen kategori, dan produk, data pelanggan, manajemen transaksi, serta laporan penjualan. Selanjutnya ada UI UX, kinerja dan keamanan. Selain pengujian fungsional, kami juga melakukan pengujian pada aspek UI UX, kinerja dan keamanan sistem. Dari sistem UI UX, tampilan website dinilai sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Dari sisi kinerja, sistem berjalan stabil dan seluruh fitur dapat diakses dengan lancar. Sedangkan dari sisi keamanan, hak akses dibatasi sehingga fitur-fitur penting hanya dapat digunakan setelah login dan setelah logout. Akses ke fitur sensitif akan otomatis terkunci kembali. Selanjutnya, untuk pengujian dari sisi customer dapat memilih kategori produk, maka produk akan tampil sesuai dengan kategori. Lalu, melihat detail pada salah satu produk, maka sistem akan menampilkan detail produk yang tersebut. Lalu, akses keranjang tanpa login, muncul peringatan diharapkan untuk login. Halaman register, mengisi data dengan nomor HP yang kurang dengan 10 digit, masukin namanya dulu, email, nomor HP yang kurang dari 10 digit, sort. Maka sistem akan menolak karena nomor HP kurang dari 10 digit. Lalu register dengan email yang tidak valid atau tidak menggunakan app, maka sistem akan menolak wajib menggunakan app. Lalu mengisi data dengan password yang kurang dari 4 karakter, maka sistem akan menolak karena password minimal 5 karakter. Lalu register dengan data yang valid, maka akan berhasil. Lalu login dengan password yang salah, maka login akan ditolak. Selanjutnya login dengan data yang benar. Maka login akan berhasil. Lalu pengguna dapat membuka profil, maka data profil akan tampil. Pengguna juga dapat untuk melengkapi diri seperti alamat karena masih kosong. Maka perubahan tersimpan. Lanjut ke beranda. Sekarang menambah produk ke keranjang. Masuk ke halaman keranjang. Pengguna dapat menambah quantity, maka quantity akan bertambah sekaligus untuk jumlahnya.
Lalu pengguna juga bisa untuk mengklik checkout atau membuka halaman checkout, maka halaman checkout akan tampil. Nah, Oke, selanjutnya ini adalah halaman checkout dari customer. Di sini menampilkan ada alamat pengiriman, ada nama, nomor telepon, sama alamat yang sudah ditambahkan pada menu profile tadi. Terus di sini juga ada produk dan berapa produk yang dibeli oleh si customer ini. Nah, di sini customer juga harus memilih daerah sama kurir. Jika customer hanya memilih daerah saja, terus langsung bayar. Nah, di sini sistem akan menampilkan pilih kurir terlebih dahulu. Nah, jadi di sini customer harus um, memilih daerah sama kurir. Nah, selanjutnya untuk yang pesan tambahan ini, jika si customer ingin menambahkan pesan tambahan, maka pesan tambahan diketik atau ditaruh di kolom tersebut. Namun jika tidak, customer bisa langsung klik tombol bayar ini. Nah, di sini kita langsung klik tombol bayar saja. Terus bayar sekarang. Di sini customer juga bisa memilih metode pembayaran. Di sini kita pilih yang kredit atau debit card. Di sini masukin card numbernya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka pembayaran berhasil. Terus di sini kembali ke menu home. Di sini customer juga bisa melihat detail dari pesanan yang sudah dicek tadi. Di sini statusnya dikemas. Di sini bisa lihat detail dari pesanannya. Nah, di sini menampilkan jumlah produk, total harga, alamat, daerah, sama pengiriman. Nah, di sini catatannya ada strip karena tadi menu pas di halaman checkout itu customer tidak menambahkan catatan. Jadinya di sini catatannya tanda strip. Nah, terus di sini kembali. Nah, di sini customer menglog-out akunnya. Di sini klik logout. Nah, terus ini udah ke logout. Baik, di sini saya akan menguji pada tampilan admin. Yang pertama kita register dulu. Ya, yang pertama kita isi nama lengkapnya dulu. Lalu email. Emailnya juga lengkap. Lalu passwordnya. Passwordnya juga yang valid. Lalu nomor handphonenya kurang dari 10. Oke. Maka sistem tidak berhasil karena kurang 10 karakter. Minimal itu harus 10 karakter. Lalu masukkan lagi nama. Selanjutnya email. Email yang valid. Lalu passwordnya kurang dari 5. Dan nomor handphonenya yang lengkap. Daftar. Nah, ini juga nggak bisa karena kurang dari 5 karakter ya. Lalu kita masukkan lagi nama. Selanjutnya email, tapi kita tidak menggunakan add-nya. Lalu passwordnya yang valid. Serta nomor handphonenya juga. Nah, hal ini juga sama karena dia tidak bisa masuk karena nggak ada add-nya ya. Sekarang kita tambahkan add-nya, lalu daftar. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang coba kita masukkan email. Selanjutnya passwordnya juga kurang dari 5. Nah, di sini juga
dinyatakan email dan atau password salah. Selanjutnya kita masukkan email lagi, lalu password, tapi emailnya nggak pakai masuk. Ini juga sama ya, email dan password salah. Sekarang kita tambahkan add-nya lagi, lalu masuk. Baik, ini udah berhasil masuk ke halaman dashboard ya. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat ada total produk, ada total transaksi, serta rating toko, dan grafik bulanan. Sekarang kita masuk ke dalam kategori. Kita akan menguji CRUD-nya. Ini kita tambah. Kita masukkan hand bucket. Hand bucket. Spasi. Oke, simpan. Nah, di sini dinyatakan berhasil ya, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke fitur edit di hand bucket. Kita ganti menjadi nama yang udah ada, buket bunga. Buket. Oke, update. Nah, ini kayak gini tuh nggak bisa karena udah ada kategori buket bunga juga, jadi nggak bisa double. Sebelumnya ini terjadi bug, tapi sekarang udah diperbaiki, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita hapus di bagian hand bucketnya. Oke, jadi berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kategori produk. Di sini sudah banyak produk, kita tambahkan produk. Baik, sekarang kita memilih kategori. Kita pilih kategori buket bunga. Lalu namanya white flower. Lalu jenisnya bunga artificial. Terus deskripsi produknya. Ini harganya. Lalu kita masukkan stok. Tapi kita tidak menambahkan foto. Simpan. Nah, ini nggak bisa ya. Kita harus tetap masukin foto. Sekarang kita pilih kategori buket bunga. Lalu nama produk. Lalu jenisnya. Lalu deskripsi produknya. Lalu harga. Lalu fotonya. Simpan. Nah, ini juga nggak bisa karena kita tidak menambahkan stoknya. Sekarang kita masukkan stok, lalu tidak menambahkan harga. Harganya 0. Simpan. Ini juga nggak bisa ya. Sekarang kita masukkan harganya. Lalu deskripsinya kita hapus. Kita simpan. Ini juga nggak bisa karena deskripsinya tidak diisi. Kita pilih kategori bunga, terus nama produk, jenis produknya, lalu deskripsi. Oh iya, sorry maaf. Itu yang buket bunga artifisialnya dihapus. Oke, lalu harganya, sekarang stoknya, lalu foto. Ini juga gak bisa, karena kita nggak ngisi jenis produk. Kan kita isi, lalu hapus yang white flower namanya.
Sama ini juga nggak bisa ya. Lalu kita isi lagi namanya. Lalu sekarang buket bunganya dihapus kategorinya. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh iya itu. Oke, sekarang kita isi kategorinya. Lalu simpan. Nah, maka berhasil ya. Semuanya berhasil. Sekarang kita coba edit. Editnya salah satu aja kali ya. Di harga aja. Kita edit harganya jadi 90.000. Update. Nah, maka tersimpan ya 90.000. Lalu kita hapus. Nah, oke. Sudah berhasil. Baik. Selanjutnya di sini kita akan ke menu pelanggan. Nah, di sini tertampil data customer. Daftar customer ini ada nomor, nama, email, sama nomor telepon. Baik, sekarang kita masuk ke menu transaksi. Nah, untuk di data transaksi ini tampil nama, nomor handphone, produk, alamat, kurir, catatan total, status, tanggal, dan aksi. Untuk aksi kita coba ganti. Statusnya dikirim. Maka sudah terupdate ya. Dan di sini juga bakal tampil di halaman customer. Lalu kita ubah lagi nih. Jadi selesai. Nah, ini juga tampil juga di halaman customer. Lalu kita sekarang masuk ke menu laporan. Untuk di laporan, di sini ada grafik penjualan harian, terus sudah tampil juga tadi ada nama, nomor handphone, total, sama rating, dan tanggalnya. Seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke logout. Ke dashboard gak sih? Udah masuk. Nah, untuk di tampilan dashboard sudah masuk total transaksinya, jadi grafiknya juga sudah ada, sudah kelihatan. Seperti ini. Oke, langsung aja kita ke logout. Apabila pesanan sudah selesai, pengguna juga dapat memberi rating untuk pesanan tersebut. Sini coba kita beri rating. Maka rating akan berhasil. Baik, di sini tadi udah dikasih rating sama customernya, maka sudah tampil di sini ratingnya bintang 5 ya. Sudah tampil, lalu di dashboard juga sudah tertera ya ratingnya 5. Oke. Sudah, terima kasih. Selanjutnya ada test case execution, di mana test case ini kami lakukan secara menyeluruh. Sebagian besar fitur telah berjalan sesuai dengan harapan, namun ditemukan beberapa bug berupa kendala validasi input di sisi customer, serta duplikasi data kategori dan produk ganda di database pada sisi admin, di mana seluruh temuan tersebut itu langsung kami analisis dan diperbaiki guna untuk memperketat validasi sistem sehingga memastikan website penjualan gift ini berkualitas tinggi dan siap digunakan secara optimal. Selanjutnya, ini adalah hasil pada pengujian pengguna atau sisi customer, di mana pengguna itu bisa berhasil login, lalu bisa muncul pesan email atau password, dan lainnya. Dan ini juga merupakan hasil pengujian pengguna. Selanjutnya yaitu untuk adminnya. Nah, sedangkan yang ini adalah hasil pada pengujian admin, di mana juga sama, itu bisa muncul pesan email atau password salah, admin berhasil masuk ke halaman utama, dan juga muncul validasi email.
password, dan data yang diperbarui oleh admin. Ini juga merupakan hasil pengujian dari sisi admin. Selanjutnya ini ada tes cycle closure atau statistik pengujian, di mana kami itu mempunyai dua role, yaitu untuk customer dan admin. Total test case yang kami lakukan itu untuk customer ada 22, admin 18. Testnya ada 22 untuk customer, 16 untuk admin. Kegagalan untuk di customer itu tidak ada, sedangkan di admin itu ada 2. Dan persentase untuk customer itu ada 100%, admin ada 88,89%, maka jika di total keseluruhan untuk total test case-nya itu ada 40, pass-nya ada 38, fail-nya ada 2, dan persentasenya itu ada 95%. Selanjutnya, yaitu ada test cycle closure atau defect. Lalu, jadi di test cycle closure ini tuh terdapat 2 bug berstatus open dengan severity medium yang seluruhnya ditemukan pada sisi admin. Di mana bug pertama yang bernama bug 001 terjadi karena sistem mengizinkan perubahan nama kategori menjadi nama yang sudah terdaftar, sehingga memicu duplikasi data kategori. Bug kedua yaitu bug 002 juga mengalami masalah serupa di mana sistem itu mengizinkan penambahan produk dengan nama yang sama sehingga menyebabkan duplikasi data pada produk. Sementara itu tidak ditemukan bug sama sekali dari sisi customer. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada pengujian berbasis software quality assurance ini atau mata kuliah SQA, pada seluruh fitur utama mulai dari registrasi hingga logout itu berhasil memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagian besar dari fitur itu telah berfungsi dengan baik sesuai dengan expected result, sementara beberapa bug yang ditemukan itu telah diidentifikasi untuk proses perbaikan guna meningkatkan kualitas sistem. Melalui penerapan SQA ini, website penjualan gift kami terbukti menjadi produk yang berkualitas, efektif, efisien, serta nyaman digunakan oleh pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.